Kita akan membacakan firman Tuhan menjadi renungan kita hari ini. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Haleluya. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Haleluya. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Haleluya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? 1, 2, 3. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya memberikan tema khotbah ini, Tuhan memerlukannya. Amin. Tuhan memerlukan. Coba semua angkat tangan kanan, taruh di dada, bilang Tuhan memerlukan saya. Tuhan memerlukan. Bagaimana rasanya kalau Tuhan panggil dan Tuhan mau pakai hidup kita? Senang ke tidak? Pasti kita senang, karena kita juga termasuk salah satu orang yang dipanggil Tuhan dan yang diperlukan Tuhan. Amin. Kita bangga sekali. Amin. Saya tidak pernah menyangka sama sekali kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak pernah berpikir sama sekali. Tapi kalau hari ini saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya perlu bangga punya Tuhan. Amin. Kita perlu bangga punya Tuhan yang mau pakai hidup kita. Tuhan memerlukan hidup kita. Amin. Tuhan menginginkan kehidupan kita. Tuhan mencintai kehidupan kita. Bahkan karena cintanya dia rela mati dan salib, karena dia mau pulihkan kita, mau menyelamatkan hidup kita. Itulah Tuhan memerlukan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau hari ini kita diperlukan Tuhan, dipanggil Tuhan, artinya bahwa Tuhan butuh hidup kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Amin.
untuk bekerja sama dengan Tuhan. Di sini kita lihat, ya, kita lihat Tuhan ketika dia masuk di Yerusalem, bahkan dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Kampung itu tidak ada nama. Nah, ada nama atau tidak? Tidak ada nama. Artinya kita termasuk salah satu kampung yang disuruh murid-murid, disuruh Tuhan untuk murid-murid datang kepada kita. Kampung itu ditunjukkan kepada kita, amin. Ditunjukkan kepada kampung saya. Kampung saya di Teksoruk. Kampung saya di mana lagi? Di Kimbana. Kampung saya di mana? Di Penda. Di Batuan. Amin. Kampung saya di mana lagi? Di Kuneru. Itulah Tuhan mau tunjukkan pada kampung-kampung kita. Amin. Di mana di dalam kampung kita Tuhan butuh hidup kita. Amin. Kita bangga bahwa ternyata bukan Tuhan tunjuk kepada kampung lain, tapi kampung kita juga Tuhan tunjukkan. Kampung kita juga Tuhan butuh, kampung kita juga Tuhan perlukan. Amin. Makanya dibilang apa? Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Bawa keduanya. Coba Elora ada di sini, saya mau tes dulu. Saya mau tes Elora dengan dia punya mama duduk dan saya panggil mamanya datang ke depan. Kira-kira Elora ikut ke tidak? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pasti Elora ikut, amin. Tuhan tidak butuh hanya mamanya saja. Tuhan tidak butuh bukan hanya bapaknya saja, tapi Tuhan butuh keluarga semuanya mau diselamatkan. Oh, lepaskan dia punya induknya, tapi anaknya kasih tinggal di situ. Tidak ada, amin. Dia mau pakai dua-duanya. Dia mau selamatkan dua-duanya. Dia perlukan dua-duanya. Jadi keselamatan itu harus menjadi keselamatan yang mutlak bagi sekeluarga, amin. Bagi sekeluarga. Jadi dalam rumah satu orang bertobat, semua harus bertobat. Di dalam rumah satu orang mengenal Tuhan, semua harus mengenal Tuhan. Di dalam rumah satu orang setia sama Tuhan, semua harus setia sama Tuhan, amin. Jadi jangan berpikir bahwa, nak kau yang pergi saja, Bapak di rumah saja, Tuhan ada di rumah juga. Memangnya gampang sekali mau dapatkan Tuhan. Oh, nah kau di rumah, mama, kau pergi ke gereja saja, nanti mama di rumah saja. Tuhan butuh semuanya, amin. Bawa dua-duanya datang ke sini, bukan bawa satu saja. Artinya kalau Tuhan memanggil kita, semua harus dipanggil Tuhan, semua harus ikut Tuhan. Ya, semua kita harus ikut Tuhan. Saya tidak akan membiarkan satu anak pun, ya, anak saya menjadi anak yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Karena apa? Satu orang menerima Yesus, bertobat, semua orang dalam rumah diselamatkan. Tuhan mau memanggil kita semua. Amin. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukan. Amin. Hari ini pelayanan kita banyak ditegur. Amin. Tapi ingat, ada satu pesan, kalau siapa pun yang menegur kamu ketika kamu melayani, bilang Tuhan memerlukan orang ini supaya diselamatkan. Amin. Bilang Tuhan memerlukan orang ini diselamatkan. Tuhan perlu kita mau diselamatkan. Amin. Memang hari-hari seperti itu. Tadi pagi saya membaca satu berita di video. Itu orang sementara ibadah di rumah. Ada satu kelompok dengan polisi
datang bubarkan orang sementara ibadah. Itulah teguran. Tapi apakah mereka mampu menghentikan? Jawabannya tidak. Amin. Karena Tuhan memerlukan orang-orang ini untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memerlukan kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memerlukan kita karena Tuhan butuh kita untuk mau menjadikan mitra kerja. Amin. Untuk membawa semua umat Tuhan yang datang kepada Tuhan. Membawa semua orang datang kepada kerajaan sorga. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Pergi dan melakukan. Lakukan tugas dengan baik, amin. Seorang petugas yang ditugaskan, dia akan lakukan dengan baik sesuai dengan perintah. Lakukan. Tugas apa saja, saudaraku? Kemarin Lasti pergi ke Kupang, ikuti acara di Kupang berapa hari? 3 hari. Siapa yang suruh? Itu tugas dari Kementerian Agama. Amin. Harus dijalankan, lakukan. Kenapa? Karena kita sudah ada di komunitas itu, maka kita sudah sepakat komitmen. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Jadi kalau kita ada dalam pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, kita biarkan hidup kita suka-sukanya dipakai Tuhan. Kita perlu jalankan. Kalau kita melayani sebagai pelayan di pemerintahan, kita melayani semuanya sesuai dengan suka-sukanya pemerintah kita. Amin. Begitu Indah. Indah sebagai seorang petugas pemerintah. Kalau bilang, pergi ke Kupang, jalan. Kau tidak jalan, pecat. Amin. Ada penundukan, ketaatan. Kita sebagai hamba Tuhan, ketaatan. Bilang hamba Tuhan adalah ketaatan. Iya, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, taat pada perintah Allah. Siap melakukan, siap bertugas, dan siap menyelesaikan. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Siap menyelesaikan. Bagaimana keadaan hidup yang terikat? Coba bayangkan. Siapa yang tahu? Ini beberapa orang saya lihat dulunya pernah mereka tukang ikat sapi. Bagaimana Mama Indah di kampung? Pernah ikat sapi ke tidak? Kerbau? Pernah. 10 hari kerbau itu diikat terus di satu tempat. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi dengan kerbau itu? Pernah tidak siapa yang pernah ikat kerbau lagi? Minggu pernah? Saya ini pernah ikat kerbau, ikat sapi. Saya juga pernah ikat kambing. Saya juga pernah ikat babi. Ayam juga pernah ikat. Nanti keluar lihat ayam di bawah. Kalau sapi itu diikat sampai 10 hari datang antara 2, sapi itu sudah hilang. Yang pertama. Yang kedua, sapi ada tapi sudah tinggal tulang saja. Kenapa? Karena makanan tidak ada. Dia hanya berputar di tempat itu. Dia berputar, dia tidak pernah bebas untuk mencari makan. Sehingga dia terpikat, dia menjadi hewan yang sengsara, menderita, karena dia tidak bisa bergerak, terikat, mau jalan ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, hanya berputar di situ saja. Akibatnya sapi ini menjadi kurus kering dan tidak sehat. Demikian kehidupan rohani kita. Maka Tuhan bilang apa? Lepaskanlah itu semuanya, bawa datang kepada Tuhan. Amin. Lepaskan semuanya kepada Tuhan. Lepaskan semuanya, bawa kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia tidak bertanggung jawab. Manusia tidak bisa kasih makan. Manusia tidak bisa menghidupkan. Manusia tidak bisa memberikan kesehatan. Tapi Tuhan akan bertanggung jawab ketika kita melepaskan diri dan datang kepada Tuhan. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin.
tadi pagi kami masih membaca firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Karena mereka mengikuti aku, sudah 3 hari mereka tidak dapat makanan. Murid bilang apa? Bagaimana orang sebanyak ini? Berapa banyak roti yang harus kita kasih mereka kenyang? Tuhan bilang apa? Berapa roti ada padamu? Tuhan bilang, saya tidak mau mereka pulang dan semaput, pingsan di jalan. Kamu harus memberi mereka makan. Ada berapa roti daripadamu? Tuhan bilang, murid bilang apa? Ada 7 roti. Dan beberapa ikan kecil. Serahkan semua sama saya. Ketika Tuhan mereka menyerahkan roti itu dan ikan itu, Tuhan mengucap syukur, lalu kemudian membagikan kepada murid-murid. Setelah mereka bagikan, 4.000 orang makan, semuanya kenyang. Sisa berapa bakul? Sisa berapa bakul? Sisa 7 bakul. Dari 7 roti menjadi 7 bakul sisa, 4.000 orang makan kenyang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu artinya bahwa ketika kita datang pada Tuhan, Dia peduli atas kehidupan kita. Dia peduli atas kebutuhan kita. Dia peduli atas masa depan kita. Dia peduli atas setiap pergumulan kita. Keadaan kita Dia peduli. Amin. Jadi kalau kita masih mengikatkan diri kepada dunia ini, Anda tidak akan mengalami yang namanya kebebasan rohani. Kita tidak akan mengalami yang namanya kesehatan rohani. Tidak akan mengalami itu. Tuhan bilang apa? Apalah gunanya seorang memiliki kekayaan dunia ini, memiliki semua dunia ini, tapi jiwanya binasa. Amin. Datang pada Tuhan, ada keselamatan terjadi. Datang kepada Tuhan, ada pertolongan, ada janji, ada jaminan. Tuhan bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita. Maka Tuhan suruh kita, tugaskan kita adalah kita, tugas punya Tuhan, melepaskan orang-orang yang sedang terikat dalam segala kekuatan dunia ini. Karena dunia ini tidak bisa menjamin orang hidup. Dunia ini tidak bisa menyelamatkan dengan kekayaan kita. Kekayaan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkuasa menyelamatkan kita. Kita betul-betul menjadi orang percaya yang berani keluar dari keterikatan dunia ini. Karena dunia ini hanya menjanjikan kebinasaan, bukan keselamatan. Tapi ketika kita mau melepaskan diri dan datang pada Tuhan, Tuhan menjanjikan yaitu keselamatan yang kekal. Menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh setia pada Tuhan. Tuhan datang untuk apa? Tuhan datang untuk melepaskan kita dari keterikatan dunia ini. Amin. Keterikatan dunia ini. Tugas kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kita, di ayat ke-6 itu, yaitu melepaskan yang terikat bagi Tuhan. Terikat oleh dosa, terikat kejahatan, terikat oleh kemabukan, terikat oleh berhala-berhala, terikat oleh sakit penyakit, terikat oleh kemiskinan, kesengsaraan, penderitaan, semuanya harus dilepaskan. Amin. Semua dilepaskan. Lepaskan, datang pada Tuhan. Untuk mengalami keselamatan, mengalami pertolongan. Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara setiap kehidupan kita. Tuhan bertanggung jawab untuk menolong setiap kita. Dia peduli, Dia tahu tentang hidup kita. Makanya Tuhan tahu ketika kita ada dalam keterikatan, kita sedang mengalami kesulitan. Amin. Amin. Kalau kita tidak berani melepaskan diri dari keterikatan, kita sedang ada di dalam kesulitan besar. Amin. Sedang ada dalam kesulitan besar.
Jangan pernah takut melepaskan dirimu datang pada Tuhan. Hari ini seharusnya kita menjadi orang yang merasa bahagia. Karena saya bisa mengalami Tuhan. Saya bisa terlepas dari segala kesibukan saya. Dan saya mau datang pada Tuhan. Saya mau lepaskan diri dari segala keterikatan dunia ini. Saya mau datang pada Tuhan. Saya mau dibebaskan. Ya, rohani kita kerdil, saudaraku. Amin. Kurus. Kalau kita terikat dengan dunia ini, ya, pengaruh-pengaruh dunia yang ini, yang betul-betul ya berusaha untuk mengkerdilkan, ya, mengkuruskan, menyusahkan pertumbuhan rohani kita. Sebagai orang percaya, ya, harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kemarin kita rapat di BPD GBNTT, ada petugas BPD, sekretaris BPD, dia duduk dekat saya dan dia bilang, saya mau belajar dari Bapak. Kenapa? Karena orang tua ini masih tetap semangat. Amin. Memang semangat, saudaraku. Umur boleh berlanjut. Kadang kita, usia kita boleh bertambah. Tapi Tuhan harus tetap dia muda. Amin. Tetap dia muda. Tetap semangat. Ketika saya mengenal Tuhan, ketika saya mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, dan ketika Tuhan memanggil saya dan memberikan tugas kepada saya, disitulah saya siap untuk melakukan tugas kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Lakukan dengan baik-baik. Kenapa? Karena Tuhan memberi jaminan. Yang pertama, melepaskan yang terikat bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan memerlukan kita dan Tuhan mau pakai hidup kita. Ayat yang ketiga itu. Ayat yang ketiga itu. Ya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikan. Dia memerlukan hidup kita. Amin. Tuhan memerlukan hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita. Jadi kehadiran kita di sini bukan secara kebetulan. Bilang saya ada di sini bukan secara kebetulan. Saya ada di sini bukan secara kebetulan. Tidak ada yang berani ngomong. Sekali lagi, saya ada di sini bukan secara kebetulan. Tapi karena Tuhan memerlukan hidup saya. Amin. Tuhan memerlukan hidup saya. Kita akan melihat perjalanan hidup kita. Kalau kita mau taat pada Tuhan. Mau taat pada panggilan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau hari ini kita mengambil keputusan untuk selalu setia pada Tuhan, kita akan melihat Allah turut bekerja. Amin. Allah turut bekerja dalam segala pelayanan kita. Ya, dalam segala perkara kita. Kehadiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan seisi rumah kita. Ya, di ayat yang ketujuh itu. Yang ketiga, kehadiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan seisi rumah kita. Jadi keselamatan itu bukan hanya satu orang. Amin. Keselamatan bukan satu orang. Tadi minta Ibu Lasti datang berdoa. Dia Faju ikut ke depan. Kenapa dia ikut ke depan? Kenapa anak ikut ke depan? Karena anaknya, amin. Karena anaknya itu tandanya. Tuhan memerlukan orang tua dan anak sekalian diselamatkan. Amin. Sekalian diselamatkan. Jadi Tuhan tidak bilang lepaskan keledai betina itu induknya, nanti anaknya ketinggal di situ. Tidak ada. Semua dibawa ke semua kepada Tuhan. Kenapa Tuhan siap bertanggung jawab? Ya. Yang keempat, diberkati. Yesus datang supaya hidup kita diberkati karena segala berkat itu berpusat dari Tuhan. Amin. Diberkati. Orang yang setia pada Tuhan akan diberkati Tuhan. Amin. Akan melihat
Janji Allah itu iya dan amin dan akan terjadi, saudaraku. Diberkati. Orang yang sungguh-sungguh setia sama Tuhan, sungguh-sungguh mau melakukan perintah Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Berkat itu bersumber dari Tuhan. Coba kita baca ayat yang ke-9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang, berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang tinggi. Diberkati, amin. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan pasti diberkati Tuhan, karena berkat itu bersumber dari Tuhan. Ya, bersumber dari Tuhan. Jangan pernah takut tentang hidup. Kuasa berkat itu bersumber dari Tuhan. Ketika murid-murid sedang meragukan bagaimana sekian ribu orang mengikuti Tuhan sudah 3 hari tidak makan. Mereka meragukan berapa banyak roti yang harus kita beri buat mereka untuk mereka makan dan kenyang. Kita tidak punya roti. Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Dan roti yang ada hanya berapa? Hanya 7. Tapi Tuhan sumber berkat membukakan tingkap-tingkap langit. Roti itu turun dan dibagikan. Bahkan 4.000 orang makan. Sisa 7 bakul. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang hebat. Berkat itu bersumber dari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, berkat itu akan datang. Jangan pernah mengejar berkat. Kejarlah Tuhan, berkat pasti datang sendiri. Amin. Jangan pernah mengejar berkat. Banyak orang hari-hari ini mengeluh, kenapa saya bekerja siang malam kok tidak pernah berhasil? Kenapa saya kerja tapi tidak pernah kaya? Ya memang lu kejar bukan kejar Tuhan. Lu kejar berkat. Berkat itu Tuhan punya. Kejar Tuhan, amin. Kejar Tuhan, berkatnya datang sendiri. Amin. Kejar Tuhan dulu, setia sama Tuhan, ikut Tuhan dulu. Seperti 4.000 orang ini. Kenapa mereka makan kenyang sampai sisa 7 bakul? Karena mereka kejar Tuhan, bukan kejar rotinya. Amin. Ketika mereka kejar Tuhan sampai mereka lapar, Tuhan tahu bahwa mereka pasti sudah lapar. Kasih mereka makan. Amin. Ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kita di hari ini. Di dalam menghadapi dunia yang sedang penuh dengan sukar sulit hari ini, kita perlu mengajar Tuhan. Amin. Perlu mengajar Tuhan, saudara. Saya melihat berita di Palestina. Begitu sukar sulit rakyat Palestina menghadapi hidup yang sulit, kondisi yang sulit, di mana keluarga saudaranya sudah meninggal karena perang, di mana mereka harus menghadapi dengan kelaparan. Mereka mengharapkan bantuan dari negara-negara lain. Tapi hari ini saudaraku dan saya masih ada kuat sehat. Hanya satu, kita kejar Tuhan. Amin. Saya melihat bantuan dari negara-negara lain datang, mereka jatuhkan lewat pesawat. Mereka jatuhkan, begitu banyak bantuan jatuh dari pesawat turun, mereka baku rampas, mereka lari rame-rame. Ada yang tersangkut di besi-besi tajam, mereka jatuh, mereka pikul barang. Tapi apakah itu cukup buat mereka? Tidak cukup, amin. Bilang tidak cukup. Sekali bantuan itu datang, ya, dijatuhkan, tapi itu bukan jatuh dari langit, amin. Itu dijatuhkan oleh manusia, tapi kalau dijatuhkan sama Tuhan berarti berkelimpahan, amin. Kalau itu dijatuhkan sama Tuhan Yesus, berkelimpahan, amin. Ini fakta. Ketika Tuhan yang mengucap berkat yang jatuh dari langit, sumber berkat itu jatuh dari langit, perbendaharaan surgawi itu terbuka, maka dikatakan 4.000 orang makan sampai kenyang, sisa 12 bakul. Tapi kalau berapa puluh pesawat yang jatuhkan makanan di
Palestina. Tidak cukup, bilang tidak cukup. Itu memang dijatuhkan oleh manusia. Memang bisa apa manusia? Manusia punya kemampuan apa? Manusia punya bisa apa? Manusia punya hebat apa? Makanya hari ini firman Tuhan ingat kita, kejar Tuhan, berkat itu datang sendiri. Amin. Kejar Tuhan, berkat itu datang. Coba rame-rame. Coba firman Tuhan hari ini. Coba semuanya ya mau setia dan mau tunduk sama Tuhan. Mau minta petunjuk Tuhan, mau minta sama Tuhan, pasti akan terjadi. Amin. Akan terjadi, saudaraku. Coba mulai minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau ini. Minta sama Tuhan. Pasti akan terjadi. Kenapa? Tuhan adalah Tuhan yang pasti. Amin. Janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu iya dan amin, akan terjadi. Makanya orang yang mengikuti Tuhan, setia sama Tuhan, akan mengalami berkat dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber berkatnya itu. Tuhan adalah sumber berkatnya. Seorang pelayan wajib melakukan semua tugas-tugasnya dengan tepat. Amin, tepat. Sesuai perintah. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Makanya Nuh selamat. Amin. Kenapa Nuh bersama dengan keluarga selamat? Karena dia lakukan tepat. Saudara, kemari kita belajar untuk melakukan tepat. Dan orang melakukan tepat sesuai perintah Tuhan akan mengalami keselamatan. Akan terima janji Allah. Akan diselamatkan. Ya. Seorang pelayan yang mau melakukan tugasnya dengan tepat, mereka akan diberkati Tuhan. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka, berikan kemuliaan Tuhan. Lakukan saja, amin. Lakukan tugasmu. Berkatnya pasti Tuhan sendiri, bukan jalan. Amin. Seorang pelayan yang mau melakukan tugasnya dengan tepat, mereka akan diberkati Tuhan. Ya. Yang berikut, yang terakhir, seorang pelayan yang mau melakukan semua tugas-tugasnya sesuai dengan perintah, mereka akan menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Amin. Sahabatnya Tuhan, bahagia sekali ada sahabat Tuhan. Amin. Bahagia sekali kalau kita punya sahabat Tuhan. Bahagia sekali ketika tiba-tiba Pak Prabowo datang ke Tambuah. Baru dia bilang begini, saya mau cari Om Roy Situmorang. Kenapa Pak? Itu sahabat lama saya. Waktu dulu kami sama-sama di Medan. Kira-kira Roy senang ke tidak? Kira-kira Roy senang ke tidak? Bukan hanya Roy saja yang senang, tapi orang Belu ini pasti semuanya akan begini terus. Mereka kata, aduh, Om Roy, kami melihat Om Roy selama ini hidup susah sekali. Tiap hari hanya bonceng ini keranjangnya, pergi datang terus. Ternyata orangnya bukan orang sembarangan. Amin. Saudaraku, sedangkan saya bukan orang sembarangan. Bilang, saya bukan orang sembarangan. Karena saya adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Saya adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Bukan orang sembarangan. Kalau dengan Prabowo saja kita bukan orang sembarangan, apalagi dengan Tuhan. Anak raja dia segala raja. Amin. Anak Tuhan, anak Allah. Kalau kita mau melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, dia tidak memanggil kita sebagai hamba, tapi menjadi sahabat. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Andai kata waktu itu Tuhan menyuruh 2 orang muridnya pergi melepaskan keledai itu. Lalu mereka bilang, kami lagi capek. Kita tidak ada sepeda. Kita tidak ada motor. Kita tidak ada mobil. Kita jangan capek sekali suruh kami ambil lagi itu keledai untuk apa? Coba kalau mereka menolak, jadi apa mereka coba? Mereka bukan sahabat-sahabat Allah. Amin. Sahabat Allah artinya orang yang setia melakukan pekerjaan Allah. Itulah sahabat Allah. Hari ini kita ada di gereja ini. Kita datang ibadah karena kita adalah sahabatnya Allah. Kita adalah orang kepercayaan Allah. Kita adalah orang yang dipilih Allah. Kita adalah orang yang diperlukan Allah. Kita adalah orang yang dibutuhkan Allah untuk melayani pekerjaan Allah, untuk melayani pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena tidak semua orang, tidak semua orang mendapatkan tugas itu. Kalau saudara dan saya mendapatkan tugas itu luar biasa. Membersihkan lantai saja itu artinya tugas kehormatan. Sekarang sudah pengumuman oleh KPU. Pasangan nomor 2 Prabowo memenangkan Pilpres. Maka rame-rame semua partai pendukung akan menanti siapa yang akan diberikan kehormatan menjadi menteri. Betul tidak? Semua akan menunggu. Saya kah? Berdoa saja. Amin. Hari ini kita perlu berdoa, memohon belas kasihan Allah. Menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini saya. Pakailah hidup saya sesuai dengan kehendak-Mu. Karena orang yang melakukan dengan tepat sesuai dengan perintah Allah, mereka bukan hamba, tapi sahabat Allah. Amin. Dan kami adalah sahabat-sahabat Allah. Bilang, kami adalah sahabat-sahabat Allah. Amin. Amin firman Tuhan. Berikan Tuhan Yesus.